Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, saya dahului dengan sebuah lagu. Bulan Ramadan, bulan suci, waktu yang penuh berkah dan ampunan. Mari kita tingkatkan ibadah ini dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, kesehatan dan iman serta Islam, sehingga pada malam hari ini, malam ke-11, kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebenarnya judul saya sudah tulis di sana, tapi mohon maaf ada bisik-bisikan dari panitia. Ini penting, ya, penting. Yaitu sudah malam ke-11 belum pernah disinggung zakat. Ada hal ini, puasa ini kalau kita abaikan ini atau tidak beres zakat, kita tidak akan mencapai itu fitrah kesucian di bulan nanti setelah kita beridul fitri. Ya, berdasarkan ayat saya bacakan tadi, qad aflaha man tazakka wa zakara rabbih wa shalla. Jadi saya ulang, qad aflaha man tazakka wa zakara rabbih fa shalla. Berbahagialah, ya, berbahagia. Kita semuanya berbahagia. Jadi tinggal kurang lebih lagi 20 atau 19 hari. Berbahagialah orang yang sudah mengeluarkan zakat. Setelah itu, setelah mengeluarkan zakat, dilanjutkan kita berzikir dan melaksanakan ibadah sholat. Nah, sekarang kita berbicara zakat. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di mana zakat ini diantaranya adalah sebagai arkanul Islam, hukum Islam. Yang bunyi hadisnya, buniyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaum ramadan hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa dasar Islam itu ada 5. Yang pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini kita sudah ucapkan tadi dalam salat, ya. Tahiyatul awal, bahkan kita mulai kita wudu kita mengucapkan juga. Kemudian tahiyatul akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillahi. Assalamu alayka wa ala ibadillah sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini rukunnya salat. Kalau ini tidak dibaca, tidak sah salatnya kita. Ya, kalau di luar itu sunnah, ya, jangan sampai ada yang protes, oh tadi dia tidak baca. Ini perlu. Kemudian setelah itu rukun kedua, salat 5 waktu sehari semalam. Yang kita baru saja laksanakan. Kemudian itu yang ketiga adalah zakat. Puasa itu sementara kita laksanakan yang tapi rukun keempat ya. Jadi zakat itu adalah diwajibkannya itu adalah bersamaan lebih duluan masuk maghrib daripada puasanya. Puasa pertama tadi maghrib, rukun diwajibkannya zakat itu sudah masuk dia kita menunaikan zakat. Kemudian puasanya kan nanti besok ya, 1 Ramadan yang saya maksud. Itu sudah wajib. Ya, lalu zakat itu ada 2 macam. Ada yang dikatakan zakat fitrah, ada namanya zakat harta. Zakat fitrah dikeluarkan setidaknya untuk membersihkan jiwa kita, hati kita. Jadi setiap individu itu wajib dikeluarkan zakatnya. Indeksnya sekalipun belum dikeluarkan pemerintah, tapi kita sudah bisa kalikan sendiri. 4 liter beras yang kita makan, ya. Jangan yang kita makan enak lalu kita cari beras dolo, wah jangan. Lebih baik makan beras dolo yang kita keluarkan beras kepala di atasnya. Itu lebih afdal ya. Kalau diuangkan ya 1 liter atau 4 liter kali uang berapa harganya. Ya, seperti itu. Ini dikeluarkan setiap individu dan setiap kepala rumah tangga dan ibu-ibu yang sudah merangkap kepala rumah tangga dan tentu masih lengkap bapaknya, dia bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga itu bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya, termasuk anak kandung sendiri dan termasuk siapa yang tinggal sama kita, apakah kemenakan atau orang lain tapi dianggap keluarga, itu semuanya adalah tanggung jawab kepala rumah tangga. Ya, katakanlah anaknya 2, suami istri 4, tambah yang tinggal 2 orang ya berarti 6. Jadi 4 liter beras kali 6. Lalu di bawah ditulis namanya secara rinci supaya disebutkan dalam menyerahkan zakat fitrah itu. Ya. Jadi orang yang menerima zakat itu juga jelas. Kalau di masjid ini ada namanya panitia penerima zakat, ya. Amil zakat namanya. Di dalam Al-Quran itu ada 8 itu yang menerima zakat ini. Di antaranya adalah amil zakat. Ya. Jadi yang diberikan zakat itu seperti tadi ada 8 golongan, yaitu fakir dan miskin, amil zakat, kemudian mu'allaf. Orang mu'allaf ini orang yang dari non masuk sama-sama kita, kemudian orang yang berjuang dalam menjalankan misi atau perjuangan agama kita, kemudian memerdekakan budak, kemudian orang yang berhutang, kemudian fisabilillah. Pokoknya ada 8 golongan. Tapi dari 8 golongan itu satu kita tidak ada tanpa cahaya ya, di Indonesia. Jadi dikumpulkan tadi oleh panitia tadi di masjid ini, bagaimana cara pembagiannya? Itu misalnya 100 juta, katakanlah uangnya 100 juta, dibagi 8 golongan, berapa itu? Jadi 8 golongan sekian ya,
100 juta berapa itu kalau dia dibagi 8. Jadi satu bagian itulah bagiannya panitia dibagi-bagi. Yang selebihnya dikasih yang berhak menerimanya. Dan jadi diinventaris memang orang yang fakir ini tidak ada mata pencahariannya, tidak ada juga sumbernya. Sedangkan miskin ada pencahariannya tapi nggak cukup ya. Kemudian yang paling penting lagi setelah itu adalah orang yang mu'allaf, orang dari non masyarakat kita diberikan jangan sampai dia keluar masuk. Nah, itu. Kemudian selanjutnya itu tadi ada zakat fitrah. Sekarang zakat harta ya. Zakat harta itu adalah untuk membersihkan harta kita. Kalau tadi zakat fitrah untuk membersihkan jiwa kita, hati kita, karena kita ini banyak dengki macam-macam yang berhubungan dengan dengki, mengurus urusannya orang, pusing kalau orang melihat orang, senang-senang, ya, susah itu. Punya semuanya itu menghilangkan itu. Sedangkan zakat harta ini adalah untuk membersihkan harta kita. Nah, bagaimana caranya mengeluarkannya? Itu kalau seorang pedagang, cara menghitungnya itu di setahun. Berapa modalnya dan berapa keuntungannya? Ya biasanya kalau jualan itu kan per berapa pojok ya? Berapa pojok kan dia liter ya? Liter dihitung berapa modal dulu? Mungkin 1,5 modalnya, masih ada 1 pojok lagi untuk keuntungannya. Keuntungannya ini sekarang sudah canggih, tidak perlu lagi menghitung secara matematik. Dihitung keuntungannya itu bukan dihitung seperti menjual, tidak, dihitung berdasarkan modal yang ini. Berapa jumlahnya itu dikeluarkan 2,5%. Itu kalau perhitungan nisab setahun. Banyak itu, apa itu namanya, jualan atau semacamnya. Ya bagaimana kalau rumah kontrakan? Dikontrakan. Kalau rumah dikontrakan, kemudian zakat profesi, tender, dan lain-lain itu dihitung per musim. Ya. Misalnya kalau tender kan 1 musim mungkin. Tapi sekarang selama Pak Jokowi tidak ada tender ya, kurang kalau saya nggak salah ya. Jadi banyak yang mengeluh itu, mohon maaf nih, yang suka tender itu, mohon maaf. Ya, tapi kalau yang pengacara, ini sekali muncul ini lebih 1 kali atau 2 kali pengacara, itu setelah diterima itu semuanya itu tadi dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan dulu beban pajak, ya kan? Nah, misalnya yang jaga rumah kontrakan, pemeliharaannya kan 100 juta 1 tahun, dikeluarkan 2,5% dari kontrakan 100 juta tadi, tapi dikeluarkan dulu pajaknya. Biaya keamanan, biaya kebersihan, dan sudah keluar semua pemeliharaan yang jaga, maka sisanya itulah dikeluarkan 2,5%. Ya begitu juga yang lain-lain mengikuti itu yang lain-lain. Jadi jelas. Kalau ini tidak dikeluarkan, maka nanti dituntut di hari kemudian kita tidak mendapatkan tadi itu setelah Ramadan kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan, tidak akan mencapai bersama.
Kenapa saya cerita begini? Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat dari Jawa. Dia mau cepat-cepat mau lebaran sama Rasulullah, tidak kesampaian. Kalau tidak kesampaian itu biasa, tapi dia belum membayar zakat. Lalu dia bilang kepada Rasulullah dalam keadaan sedih, kenapa kamu sedih? Saya sedih karena saya mau cepat-cepat tadi, saya mau membayar zakat, tapi tidak sempat, tidak kesampaian, sehingga saya hanya memerdekakan satu budak. Apa dia bilang Rasulullah? Biar kita membayar 100 budak, tidak akan sama dengan mengeluarkan 24 liter beras. Jadi oleh karena itu mulai sekarang memang ini penting. Jadi setelah kita berpuasa ini, dan kalau perlu tinggal berapa hari puasa, kita bereskan dulu ini, inventaris dulu yang karena ini penting. Baru berikan kepada yang panitia, tulis nama-namanya. Baru melapor kepada panitia, saya berniat untuk mengeluarkan zakat, saya atas nama panitia dan anggota ini. Karena lillahi ta'ala, zakat fitrah ini. Lalu panitia mengatakan saya terima zakatnya sebulan dengan beranggotakan sekian, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada yang berhak menerimanya. Selama ini saya melihat seperti di pasar ya, mestinya diucapkan karena itu lafaz, niatnya yang menentukan. Itu segedar ini pengantar, dan tentunya saya serahkan sepenuhnya kepada panitia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada malam hari ini dan seterusnya ada di antara kita, mohon maaf, mengkotak-kotak ini puasa ya. 10 malam pertama, 10 malam pertengahan, 10 terakhir. Berarti ini malam 10 malam pertengahan ya. Sebenarnya tidak ada kotak-kotakan itu. Yang menurut saya, mohon maaf, jadi saya juga salah seorang muridnya beliau yang masih sama-sama kita, Kiai Haji Ahmad ya, di Fakultas Syariah itu mendalami tentang hukum dan hadis-hadis palsu, hadis sahih. Kenapa didalami? Karena jangan sampai menghukum orang hadisnya hadis palsu dia pakai. Nah itu kasihan ya. Makanya itu hadis, ternyata banyak hadis palsu tadi yang dikatakan 10 pertama, 10 kedua, 10 karena perawinya itu ada sebab pembohong. Ya seperti itu. Jadi tidak benar. Yang benar itu man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosanya satu tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sama juga menghidupkan malam Jumat. Itu sepanjang Ramadan, bukan 10 malam. Rasulullah tidak mengkotak-kotak begitu sepanjang malam, mulai dari hari pertama sampai hari ke-30. Yang penting kuncinya tadi berbaiki tadi, jangan sampai lupa zakatnya itu. Kalau zakatnya lupa, tidak akan kesampaian zakat kita, tergantung langit. Tidak sampai ke asalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Ini adalah untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, ya, sholat witir dan sholat-sholat yang lain. Kemudian yang paling penting lagi adalah kita pisahkan sholat ba'diyah sesudah isya dan sholat tarawih. Kita utamakan dulu ba'diyah sesudah isya, baru sholat tarawih. Jangan sampai ada di antara kita tidak sholat ba'diyah sesudah isya tadi. Ini penting karena sholat ba'diyah isya ini adalah untuk menguatkan sholat isya kita. Sedangkan sholat tarawih itu ya di belakang itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena
sangat terbatas, mohon maaf. Kelewatan memang kalau zakat itu tidak bisa tertutup. Ini pun juga ya cuma sebagian. Belum lagi disebut ayatnya, kalau ayatnya panjang wah tidak bisa. Jadi sebelum saya tutup, saya tutup lagi dengan sebuah pantun. Memang saya pantun penutup, pembuka dan penutup di mana-mana. Jadi mohon maaf. Malam ke-11 telah berlalu. Semoga kebaikan kita semakin bertambah. Mari kita lanjutkan ibadah dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Semoga pantun ini bisa membantu dan memberikan acara tahun. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.